Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan kita memasuki pembahasan poin yang ke-22 dari kitab ini. Beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, wal imanu, masih tentang perincian pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berbagai cabang-cabang dan rincian keimanan, rukun iman, yang mana di dalam hadis Rasulullah menyebutkan 6 rukun, dan yang dimaksudkan adalah pokok-pokok keimanan atau pokok-pokok akidah. Akan tetapi beliau Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan rincian meskipun secara global di dalam kitab ini, tapi beliau menyebutkan beberapa pokok-pokok akidah yang penting. Nah, di antara yang disebutkan dalam poin yang ke-22 ini, dan itu masih termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Nah, termasuk di antara bagian dari iman kepada hari akhir adalah al-imanu annal masihad dajjal, beriman bahwa al-masihud dajjal disebut dengan ad-dajjal dan al-masih, bahwa ad-dajjal kharijun, bakal keluar, dia akan keluar, maktubun baina ainaihi kafirun, tertulis di antara kedua matanya kafir. Disebutkan di dalam beberapa hadis, sebagian riwayat menyebutkan tulisan itu berupa kafir, kaf, alif, fa, ra. Di sebagian riwayat disebutkan Rasulullah memperinci dengan kaf, fa, dan ra. Nah, ini dua riwayat yang memiliki kemiripan dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain karena memiliki akar kata yang sama. Baik itu kafir pakai alif ataukah pakai harokat yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa antara kafir dengan kaf, fa, ra ini disebutkan perbedaan yang bisa masih masuk dalam penulisan kafir meskipun dengan huruf kaf, fa, dan ra saja. Nah, ini sehingga dikompromikan oleh sebagian ulama bahwa ketika menyebutkan kafir maka itu adalah cara membacanya, tetapi khat yang digunakan bisa jadi kaf, fa, dan ra yang dibaca kafir. Rasulullah SAW menyebutkan tentang hal ini. Tulisan kafir ini terdapat di dalam sebagian hadis, dan Rasulullah SAW menyebutkan
bahwa yang membaca, yang bisa membaca tulisan kafir ini atau kafara ini hanyalah orang yang mukmin saja. Jadi yang bisa membaca hanya orang mukmin. Kalau orang itu tidak mukmin, tidak bisa membacanya. Beliau menyebutkan Al-Imam Ahmad rahimahullah wal ahaditsul lati ja'at fihi. Demikian juga di antara pokok i'tiqad Ahlussunnah adalah beriman dengan al-ahadis. Ini hadis-hadis yang ja'at fihi, yang menyebutkan tentang Dajjal, wal iman, demikian juga bahwa ahlu sunnah, di antara pokok prinsip ahlu sunnah adalah iman bi anna dzalika kain, bahwa itu semuanya yang disebutkan dalam hadis kainun, bakal terjadi, bakal terjadi. Subhanallah. Nah, di antara yang disebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang datangnya atau bakal munculnya Dajjal keluar pada waktunya, disebutkan dalam hadis Anas dan yang lainnya secara marfu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'asallahu min nabiyyin." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi illa anzara qaumahu, melainkan anzara qaumahul a'waral kadzdzab, melainkan nabi tersebut memperingatkan kaumnya al-a'waral kadzdzab, terhadap al-a'war al-kadzdzab, yang buta sebelah matanya dan dia al-kadzdzab, yaitu sang pendusta. Innahu awar, sesungguhnya dia buta sebelah mata. Wa inna rabbakum, dan sungguhnya Rabb kalian laisa bi'awar, bukanlah atau tidaklah buta sebelah matanya. Adapun Dajjal maka tertulis, nah ini, maka dia adalah buta sebelah matanya. Dan disebutkan di dalam sebagian riwayat diperinci satu matanya itu menonjol ke depan, yang bisa melihat. Ini yang sebelah kiri ini maju ke depan. Jadi bola matanya itu seperti mau keluar, menonjol ke depan. Sementara bagian kanannya tidak bisa melihat dan masuk ke dalam, cekung. Nah ini, masuk ke dalam dan kering, artinya keriput matanya. Subhanallah. Sebuah pemandangan yang sangat buruk. Bagaimana seorang manusia yang demikian wajahnya, bahkan Rasulullah menyebutkan seperti ular wajahnya. Wajahnya ini seperti ular. Artinya menunjukkan bagaimana buruknya sebenarnya Dajjal. Tapi fitnahnya yang luar biasa. Fitnahnya sangat luar biasa. Bahkan tidak ada fitnah, kata Rasulullah, yang lebih besar daripada fitnah Dajjal untuk umat Rasulullah SAW. Karena apa? Seseorang ketika bertemu dengan Dajjal, bisa jadi dia menyangka, mengira bahwa dia itu adalah seorang yang mukmin, bisa kuat imannya. Dia merasa pede. Nah ini. Tapi ketemu Dajjal langsung ikut. Langsung ikut Dajjal. Ini yang mengerikan. Saking bahayanya fitnah Dajjal ini, maka Rasulullah memperingatkan, tidak ada seorang nabi kecuali memberikan peringatan kepada umatnya tentang Masih Dajjal. Kata beliau, maktubun baina ainaihi kafir, tertulis di antara kedua matanya kafir. Ini. Dan hadis-hadis tentang Dajjal ini disebutkan oleh para ulama
termasuk di antara hadis-hadis yang mutawatir. Nah, di antara sebagian ulama menulis dan mengumpulkan hadis-hadis tentang Dajjal. Demikian juga yang berkaitan dengan Al-Masih Dajjal, yaitu kisah Nabi Isa alaihissalam, turunnya Nabi Isa. Di antaranya yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tentang Dajjal. Demikian juga beberapa ulama yang lain. Syekh Walid hafizahullah ta'ala, salah seorang di antara guru saya, beliau mengatakan atau beliau menulis sebuah kitab, yaitu Kisah Al-Masih Dajjal Nuzul Isa. Nah ini, dan ini yang disebutkan, atau Syekh Albani menulis sebuah kitab yang berjudul Kisah Al-Masih Dajjal. Ini karya Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Beliau menulis kitab yang diberi judul karena mengumpulkan kisah Dajjal ini secara lengkap, seutuhnya. Hadis-hadis yang sahih tentang Masih Dajjal dikumpulkan. Karena berkaitan dengan turunnya Nabi Isa yang membunuh Dajjal, maka disebutkan juga sekaligus tentang Nabi Isa. Kisah Masih Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga yang akan membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Nah, disebutkan di antara hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan Dajjal. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kakaknya Asma, meriwayatkan hadis dari Aisyah, adiknya radhiyallahu anha. Saya datang kepada Aisyah, kata Asma, dalam keadaan waktu itu sedang sholat. Saya bertanya, ada apa? Ada apa? Ketika itu artinya orang-orang ini sedang apa? Masya'alun nas. Aisyah menunjuk ke langit. Ini menunjuk ke langit, dan ternyata orang-orang sedang sholat berdiri. Ini saya berkata, subhanallah, ayatun, ini sedang ada ayat. Artinya ketika itu Aisyah karena sedang sholat, maka hanya menganggukkan saja. Jadi itu boleh dalam keadaan sholat memberi isyarat, tetapi tidak boleh berbicara. Karena itu Rasulullah ketika disalami pada saat sholat, beliau menjawab dengan isyarat. Menjawab salam dengan isyarat. Ini dibolehkan. Dan Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan menganggukkan saja, atau menunjukkan bahwa yang ditanyakan adalah iya. Maka sampai akhirnya Asma pun berdiri sampai kemudian selesai gerhana. Ketika itu saya mengumpulkan di atas kepala saya air, kemudian memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi beliau kemudian mengucapkan atau mengatakan, beliau bersabda, ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituh. Nah ini tidaklah ada sesuatu yang aku belum lihat kecuali saya sudah lihat di tempat berdiriku ini, kata Rasulullah. Sampai-sampai hatta al-jannat wan nar, sampai-sampai surga dan neraka. Fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum. Diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji di dalam kubur kalian. Ini qariban min fitnatil masih dajjal, seperti fitnahnya al-masih dajjal. Ujiannya ini seperti, atau beratnya ujian yang dialami itu seperti al-masih dajjal.
Ini. Masya Allah. Nah, ini diantara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan menunjukkan besarnya fitnah Al-Masih Dajjal. Sehingga di antara doa yang disyariatkan bahkan di dalam sholat adalah minta perlindungan dari 4 perkara. Ini diantaranya adalah meminta perlindungan dari fitnah Al-Masih Dajjal. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah, dari adab kubur dan adab neraka jahanam. Min adabil qabr wa min adabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati, wa min fitnatil masih dajjal. Demikian juga minta perlindungan kepada Allah dari Al-Masih Dajjal. Dan hadis-hadis tentang Dajjal ini mencapai derajat mutawatir. Hadisnya mencapai derajat mutawatir. Sehingga tidaklah ada yang mengingkari kecuali kelompok yang sesat. Seperti halnya kelompok Mu'tazilah yang mereka mengingkari berbagai keyakinan-keyakinan yang sudah baku di dalam Islam. Nah, termasuk hadis-hadis tentang Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, tentang Ya'juj dan Ma'juj dan yang lainnya. Sehingga berbagai akidah yang ada di dalam Islam yang telah diyakini oleh para sahabat radhiyallahu anhum banyak diingkari oleh sebagian di antara kelompok-kelompok yang ada di kalangan kaum muslimin dengan berbagai macam dalih. Di antaranya hadisnya hadis ahad, maknanya tidak qat'i dan sebagainya. Subhanallah. Padahal hadis tentang Dajjal ini hadis yang mutawatir. Mereka yang mengingkari dengan alasan tidak disebutkan sama sekali di dalam Al-Quran tentang Dajjal. Tidak ada disebutkan tentang Al-Masih, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Tidak disebutkan, hanya disebutkan dalam hadis. Dan kelompok yang seperti ini mereka mengingkari semua yang tidak disebutkan dalam Al-Quran berarti tidak ada. Meskipun dalam hadis yang sahih disebutkan Rasulullah SAW, dalam hadis Bukhari Muslim sekalipun. Mereka kelompok ingkaru sunnah, kelompok yang mengingkari sunnah ini termasuk kelompok yang berbahaya. Keyakinan mereka ketika mengingkari hadis-hadis Rasulullah SAW, bahkan hadis yang mutawatir. Meskipun mereka pada awalnya mengingkari hadis ini bukan atau bukan hadis yang mutawatir, dalilnya bukan mutawatir, tapi mereka ketika disebutkan bahwa hadis tentang turunnya Nabi Isa, tentang Dajjal dan beberapa keyakinan itu hadis yang mutawatir, mereka menggunakan dalih yang lain untuk mengingkarinya. Ya, seperti halnya tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian maknanya tidak qat'iyud dalalah, meskipun qat'iyus subut katanya. Meskipun ini adalah mutawatir, tetapi penunjukannya tidak pasti. Subhanallah. Jadi mereka berusaha mengingkari dengan cara-cara yang sebenarnya mereka menggunakan akal. Akal mereka ketika tidak cocok dengan sebagian yang telah diyakini dan telah menjadi perkara baku dalam akidah, itu kemudian diingkari karena tidak sesuai dengan akal. Makanya inilah yang sangat berbahaya ketika akal dikedepankan, apalagi dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa keyakinan terhadap Al-Masih Dajjal disebutkan oleh beliau di dalam kitab akidah ini sebagai prinsip, salah satu di antara prinsip Ahlus Sunnah, Usulus Sunnah. Ini prinsip-prinsip sunnah, yaitu iman kepada akan keluarnya Al-Masih Dajjal. Kemudian yang berikutnya yang juga beriringan keluarnya atau munculnya dengan Al-Masih Dajjal, yaitu Al-Masih Isa. Disebut dengan Al-Masih yang memiliki beberapa makna. Yang pertama, Al-Masih
karena berasal dari kata-kata masaha yamsahu yang artinya mengusap. Dan yang dimaksudkan adalah bahwa keduanya Nabi Isa dan Dajjal itu disebutkan memiliki kelebihan dari manusia yang lain, yaitu menghidupkan orang yang mati dengan mengusap orang yang mati tersebut, atau kuburan yang diusap oleh Dajjal, kemudian seakan-akan dari dalam kubur keluar muncul orang yang ada di dalam kuburnya. Dan ini sihir. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam yang menghidupkan orang mati, yang benar-benar hidup sebelum dikuburnya. Maka Nabi Isa mengusap orang tersebut dan hidup. Subhanallah, hidup kembali. Nah, ini adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Meskipun sama-sama seperti menghidupkan orang mati, tetapi beda antara keduanya. Nabi Isa mukjizat, benar-benar mati dan kemudian dihidupkan. Sementara Dajjal ini mengusap, itu adalah bentuk sihir. Itu sebenarnya bukan menghidupkan yang sesungguhnya, tetapi adalah sihir. Yang memang Dajjal adalah seorang tukang sihir yang terakhir dan yang memiliki kemampuan sihir ini dan menggunakan untuk menyesatkan manusia. Nah ini beliau mengatakan wa anna Isa, ini yang ke-23, wa anna Isa ibn Maryam alaihi salam yanzilu fayaqtuluhu bi Babiluddin, dan bahwa Nabi Isa ibn Maryam akan membunuhnya di tempat yang disebut dengan Babuluddin, dengan Babulud, pintu Lud, dan itu adalah tempat yang ada di Palestina. Nah, ini di dekat dengan Baitul Maqdis, tempat di mana Nabi Isa turun di Menara Putih di Damaskus. Nah, ini disebutkan dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu secara marfu', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghairud dajjali akhwafuni alaikum, bukan Dajjal yang aku khawatirkan atas kalian, bukan Dajjal yang aku takutkan atas kalian. Rasulullah tidak mengkhawatirkan Dajjal untuk waktu itu. Ini artinya ketika Rasulullah SAW hidup, maka aku tidak khawatir kalau muncul Dajjal. Seandainya Dajjal muncul, aku tidak khawatir sekarang ini. Subhanallah. Kenapa? Kata Rasulullah, in yakhruj wa ana fikum. Jika Dajjal itu muncul wa ana fikum, sementara saya ada di antara kalian. Seandainya dia keluar sementara saya ada di antara kalian, wa ana fikum, fa ana, maka akulah hajijuhu, akulah yang akan menghadapinya. Fa ana hajijuhu dunakum, aku yang akan menghadapi. Ini di hadapan kalian. Ini subhanallah, di hadapan kalian, dunakum. Wa in yakhruj, tetapi jika dia keluar, jika dia muncul, walastu fikum, sementara saya tidak berada di antara kalian, maksudnya saya sudah meninggal. Ini saya sudah meninggal. Famru'un hajiju nafsih, maka hendaknya seseorang menjaga dirinya. Dialah yang melindungi dirinya, masing-masing melindungi dirinya. Wallahu khalifati ala kulli muslim, dan Allah lah yang menjadi khalifati, penggantiku, ala kulli muslim, atas setiap muslim,
Artinya biarlah Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi kaum muslimin, orang-orang mukmin dari fitnah Dajjal. Subhanallah. Nah, di sini disebutkan tentang bagaimana Al-Masih Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di tempat yang bernama Babuluddin ini. Maka beliau mengatakan, jika tadi disebutkan Allah penggantiku ala kulli muslim, faman adrakahu minkum, barang siapa, ini lanjutan hadis ini, barang siapa yang menemui Dajjal, bertemu dengan Dajjal. Rasulullah sudah memerintahkan untuk lari, menjauh. Kalau seandainya ada Dajjal mendengar, maka jauh, menjauh. Bukan kemudian justru mendekati atau menghadapi. Yang diperintahkan Rasulullah hendaknya menjauh. Tetapi bisa jadi ketika dia berusaha untuk lari menjauh, Dajjal kecepatannya luar biasa. Mungkin dia tidak sempat untuk menghindar, sehingga harus bertemu dengan Dajjal. Maka bagaimana menghadapinya? Faman adrakahu minkum, barang siapa yang bertemu dengannya, falyaqra alaihi fawatiha surat al-kahfi. Hendaknya dia membacakan kepada Dajjal fawatih. Ini awal-awal surat al-kahfi, pembuka surat al-kahfi. Fa innaha, karena sesungguhnya awal-awal surat Al-Kahfi, jiwarukum min fitnatihi, itulah yang akan melindungi kalian dari fitnahnya Dajjal. Qulna wa ma labsuhu fil ardi, kata sahabat, kami bertanya, seberapa lama dia bakal tinggal di bumi ini? Qala arba'una yawman, kata Rasulullah 40 hari. Dia bakal ada di muka bumi ini 40 hari. Yaumun kasana, sehari seperti setahun. Hari pertama seperti setahun. Cuma 40 hari, tetapi masalahnya sehari seperti setahun. Maksudnya bagaimana sehari seperti setahun? Maksudnya perjalanan matahari itu sepanjang 1 tahun perhitungan. Lamban. Ini subhanallah, lamban perjalanan matahari. Sampai-sampai sehari perputaran matahari ini sampai terbit lagi. Sampai terbit lagi besoknya itu seperti setahun. Artinya 24 jam kali 355 atau 354. Karena perhitungan 1 tahun ini yang dimaksudkan bukan Masehi, tapi perhitungan Syamsiah bukan, tapi perhitungan Qamariyah, perhitungan kalender Qamariyah, yaitu perhitungan yang berkaitan dengan bulan. Dan itu yang digunakan di dalam kalender Islam Hijriyah. Itu 1 tahun 354 atau 355 hari. Maka sehari yang pertama itu seperti setahun. Setahun lamanya. Wa yaumun kasyahr, 1 hari kedua besoknya seperti sebulan. Jadi agak cepat dikit perjalanan matahari. Wa yaumun kajumu'ah, 1 hari ketiga seperti 1 pekan, 1 Jumat. Bukan seminggu. Nah, kita menghindari bahasa seminggu. Kalau nggak sejumat ya sepekan. Paham sini ya? Seberapa lama? Kalau kita kan nggak biasa seahad. Biasanya kita menyebutnya apa? Seminggu. Minggu ini bukan nama hari yang ditetapkan oleh Allah. Ini yang merupakan istilah yang berusaha untuk dimasukkan ke dalam kaum muslimin. Berusaha untuk dimasukkan ke dalam kaum muslimin. Karena minggu ini diambil dari nama pendeta. Nama seorang pendeta. Salah satu di antara sebab yang dikatakan kenapa disebut minggu, ngambil dari nama seorang pendeta Nasrani. Nah, selama sepekan ini hari ketiga. Wa yaumun wasairu ayyamihi, sementara sisanya 37 hari. 37 hari ka'ayyamikum, seperti hari-hari kalian yang lainnya. Kalau di total jadinya setahun 2 bulan,
Ini 2 pekan. Setahun 2 bulan 2 pekan. Ini total dari apa? Keberadaan Dajjal berkeliling di muka bumi ini seperti itu. Setahun 2 bulan 2 pekan. Jadi setahun 2 bulan setengah. Faqulna ya Rasulullah, kami bertanya, ya Rasulullah, hadzal yaumul ladzi kasanah. Ya Rasulullah, satu hari yang tadi itu 1 tahun, yang sama dengan 1 tahun. Atakfina fihi salatu yaumin wa lailah. Apa cukup kita itu sholatnya cuma sehari semalam, yaitu cuma 5 kali. Yang panjangnya setahun tadi. Qala la, kata Rasulullah, enggak. Uqduru lahu qadrah, tetapi hitung. Nah, ini perhitungkan. Maksudnya perhitungan itu bagaimana? Perhitungkan ya seperti halnya setiap hari kalian sholat. Sudah nggak pakai lagi apa? Perhitungan perjalanan matahari. Karena perhitungan matahari ini sudah nggak bisa digunakan. Tetapi dihitung setahun, sholat setahun. Hitungnya sholatnya ya sholat setahun, bukan sholat sehari. Meskipun itu hitung sebenarnya sehari saja. Nah, ini. Tetapi karena panjangnya itu seperti setahun, maka sholatnya setahun. Tapi sholat setahun, bukan sholat sehari. Qala tsumma yanzilu Isa bin Maryam. Kemudian setelah itu kata Rasulullah, turunlah Nabi Isa di hari terakhir. Hari terakhir yang tadi hari ke-40. Dajjal di hari yang ke-40 Nabi Isa turun. Nabi Isa turun di hari yang ke-40 itu. Tsumma yanzilu Isa bin Maryam indal manaratil baydha. Dan beliau turunnya di menara putih Syarqiyah Dimashq, sebelah timur kota Damaskus. Fayudrikuhu inda Babiluddin. Maka beliau menemuinya di tempat yang namanya Babuluddin fayaqtuluhu. Lalu beliau pun membunuhnya di tempat yang namanya Babulud ini. Dan menara putih yang ada di Damaskus inilah yang menjadi tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Imam Nawawi menyebutkan bahwa menara putih ini sampai kata Imam Nawawi waktu itu dan sampai sekarang, menara putih itu ada di sebelah timur Damaskus saat ini. Artinya sudah ada. Sejak zamannya Rasulullah sudah ada di menara putih sebelah timur Damaskus. Masya Allah. Jadi ini salah satu di antara mukjizat Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW tidaklah pernah disebutkan pernah pergi ke menara yang namanya menara putih ini di sebelah timur Damaskus. Ini yang membangun menara putih ini juga adalah kaum Nasrani. Membangun kaum Nasrani. Subhanallah. Dan itulah yang menunjukkan mukjizat ini. Mukjizatnya Rasulullah SAW yang membangun menara putih itu adalah kaum Nasrani, dan nanti Nabi Isa bakal turun di menara putih tersebut. Ini di menara putih yang dibangun oleh kaum Nasrani. Masya Allah. Dan kemudian akan dibunuh di tempat yang namanya Babulud. Babulud ini sebuah tempat yang dekat dengan Baitul Maqdis, tempat yang namanya Babulud, dan sampai sekarang ini juga masih ada tempat ini yang ada di dekat Baitul Maqdis. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan bahwa ini adalah tempat yang memang sudah ada di Palestina, di Baitul Maqdis ini. Baik, ini yang insyaallah bisa kita baca dalam kesempatan kita kali ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan dalam pembahasan yang berikutnya bismillah taala dalam kajian yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.